Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum dengan judul Upaya Inggris Menghancurkan Khilafah Melalui Aktivitas Politik dan Intervensi Terhadap Perundang-undangan. Telah tampak bahwa Inggris sangat berharap dapat segera menciptakan perubahan radikal dalam sistem pemerintahan. Inggris berupaya menghancurkan khilafah. Inggris juga sekaligus berupaya menegakkan sistem republik melalui metode yang legal dan dengan sesuai undang-undang atau sah, tanpa harus melakukan kudeta militer atau revolusi bersenjata. Karena itulah Inggris mulai berupaya menempuh sejumlah strategi politik. Setelah Ijad Pasha disingkirkan, Khalifah memerintahkan Taufik Pasha untuk membentuk pemerintahan baru. Taufik dikenal sebagai agen Inggris. Taufik adalah pejabat pada masa Khalifah Abdul Hamid. Ia kemudian diangkat menjadi duta besar Daulah Utsmaniyah di London. Ia mendapatkan simpati dan pujian dari Inggris. Namun, ketika ditugasi untuk menyusun pemerintahan, ia tidak mampu lagi menunjukkan kinerja yang memuaskan pada usianya yang telah mencapai 80 tahun. Karena itu, Inggris tidak dapat berharap banyak terhadap kinerja Taufik Pasha. Namun demikian, sebelum memutuskan untuk mengganti Taufik dan membentuk pemerintahan baru, Inggris berupaya membubarkan parlemen yang disebut dengan nama Dewan Dua Utusan. Upaya pembubaran ini disebabkan karena anggota dewan ini dipilih oleh rakyat dari seluruh wilayah Daulah Utsmaniyah atau Daulah Khilafah. Jadi, dewan tersebut bukan merupakan parlemen Turki yang khusus beranggotakan bangsa Turki. Selain itu, sebagian besar utusan merupakan anggota Partai Turki Muda dan Partai Persatuan dan Kemajuan, yaitu partainya Anwar dan Jamal Pasha, yang memandang perlu untuk mempertahankan khilafah dan seluruh bagian Daulah Utsmaniyah. Dengan demikian, mereka tidak mungkin menyetujui penghapusan khilafah atau menyepakati upaya pemisahan sejumlah wilayah dari Turki. Inggris juga berusaha menciptakan kevakuman politik. Pembubaran parlemen merupakan cara yang cukup ampuh untuk menciptakan kevakuman ini. Oleh sebab itu, Inggris berupaya untuk membubarkan parlemen. Pada awalnya, mereka berusaha membubarkan dewan dengan jalur konstitusi tanpa perlu intervensi dari Sultan. Mustafa Kemal mencoba menggunakan penyelesaian konstitusional, namun mengalami kegagalan. Kemudian Sultan secara mengejutkan membubarkan parlemen melalui sebuah dekret. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya suatu tuntutan yang sangat meyakinkan kepada Sultan. Akibatnya, ia tidak mampu menolaknya. Kejadian detailnya adalah sebagai berikut. Setelah membentuk pemerintahan dengan mengangkat para menteri, Taufik Pasha diwajibkan mendapatkan pernyataan kepercayaan dari parlemen sesuai dengan aturan konstitusi. Artinya, perlu diadakan sidang parlemen untuk melakukan pemungutan suara. Mustafa Kemal yang baru saja datang dari Halab dan Adanah berusaha meyakinkan para anggota parlemen untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Mustafa memiliki kawan di parlemen dari kalangan Partai Turki Muda yang menguasai mayoritas parlemen. Di antaranya adalah Fatih Bek yang sangat berpengaruh. Tepat sebelum pemungutan suara dilangsungkan, Fatih Bek mengumpulkan sejumlah anggota parlemen untuk bertemu dengan Mustafa Kemal di salah satu ruangan di gedung parlemen. Mustafa menyodorkan usulannya untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Namun, para anggota dewan tersebut keberatan dengan usulan Mustafa Kemal. Mereka beralasan mosi tidak percaya kepada pemerintah pasti akan berakibat pada pembubaran parlemen. Atas alasan ini, Mustafa tidak dapat lagi menyembunyikan tujuannya. Ia kemudian melontarkan bantahan. Hal ini justru lebih baik dan lebih kekal, sebab dengan begitu kita tinggal menunggu waktu dan menyiapkan kepentingan kita untuk membentuk pemerintahan baru yang kita inginkan. Bel.
Tanda berlangsungnya sidang berbunyi. Para anggota dewan segera menuju ke ruang sidang parlemen. Namun ketika tiba waktunya pemungutan suara dan petugas mengumumkan hasilnya, ternyata mayoritas suara memberikan pernyataan percaya kepada pemerintahan pimpinan Taufik Pasha. Mendengar hasil ini, Mustafa Kemal segera meninggalkan gedung parlemen. Setibanya di rumah, ia segera menelepon istana dan meminta suatu pertemuan secepatnya dengan Sultan. Sultan Wahidudin sepenuhnya menyadari pemikiran-pemikiran Mustafa Kemal dan mengetahui ambisinya untuk merebut kekuasaan. Sultan tahu persis bahwa Mustafa memiliki sekutu yang berkuasa di kalangan angkatan bersenjata dan ia pun sangat berpengaruh di kalangan mereka. Sementara itu, kekhawatiran utama Wahidudin adalah tahtanya dan menganggap bahwa Mustafa merupakan ancaman baginya. Jadi, ketika Mustafa meminta kesempatan segera bertemu dengannya, Wahidudin segera menyetujuinya. Sultan menentukan waktu pertemuan pada hari Jumat yang akan datang. Sultan Wahidudin memilih saat pertemuan pada hari Jumat karena bertepatan dengan diadakannya acara Salam Malik, yaitu acara saat khalifah bertemu dengan rakyatnya yang datang untuk memberikan salam kepadanya. Maksudnya adalah agar Mustafa Kemal menyatakan hubungannya dengan Sultan dan menegaskan kesetiaannya atau loyalitas kepada khalifah di hadapan umum, sekaligus melaksanakan sholat Jumat bersamanya. Kemudian Sultan akan mengatur pertemuannya dengan Mustafa yang menurut perkiraannya akan berlangsung secara tertutup. Selesai sholat Jumat, Sultan meminta Mustafa Kemal mengikutinya ke dalam kamar tamu. Dengan hati-hati, Sultan berbincang-bincang dengan Mustafa selama 1 jam penuh. Beberapa bagian pembicaraan sempat terdengar. Sultan bertanya kepada Mustafa Kemal, "Saya sepenuhnya yakin bahwa para komandan dan pejabat menaruh kepercayaan yang besar kepada Anda. Jadi, dapatkah Anda memberikan jaminan kepada saya bahwa militer tidak akan bertindak melawan saya?" Mustafa Kemal menjawab, "Yang mulia, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, namun saya melihat bahwa pada saat ini para komandan tidak menemukan alasan untuk memberontak terhadap kekuasaan Anda. Saya bahkan dapat menegaskan bahwa sama sekali tidak ada alasan bagi kekhawatiran Anda tersebut." Atas jawaban ini, Sultan berkata, "Saya tidak berbicara tentang saat ini, namun saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada masa mendatang." Tidak jelas apa jawaban Mustafa Kemal atas pernyataan Sultan ini. Akan tetapi, tampaknya Mustafa memberikan jawaban yang dapat menjamin keamanan Sultan karena kemudian Sultan berkata, "Anda adalah komandan yang bijaksana. Anda pasti dapat mempengaruhi kolega Anda, membujuk mereka untuk tenang, dan mendesak mereka untuk mempertimbangkan masak-masak setiap keputusan." Pertemuan khusus yang tidak dihadiri oleh orang lain ini menimbulkan tanda tanya bagi orang-orang yang berada di istana. Mereka berusaha mencari tahu apa yang diperbincangkan. Ternyata pada hari itu juga Sultan mengeluarkan keputusan yang memerintahkan pembubaran parlemen tanpa menentukan waktu untuk pemilihan umum yang baru. Keputusan ini mengejutkan semua orang, khususnya karena keputusan ini tidak didasari alasan yang jelas. Tidak ada dasar konstitusional atau alasan yang dijelaskan atas pembubaran ini. Oleh sebab itu, masyarakat berkesimpulan bahwa Mustafa Kemal lah yang mendorong khalifah untuk membubarkan parlemen dan mempengaruhi keputusannya. Alasannya, karena permintaan audensi dengan Sultan tersebut terjadi segera setelah Mustafa berupaya mempengaruhi para anggota parlemen untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang dapat mengakibatkan pembubaran parlemen. Pada pertemuan tersebut, Mustafa memang berusaha mendorong Sultan untuk membubarkan parlemen. Namun demikian, fakta-fakta di sekitar pembubaran parlemen itu menunjukkan bahwa keputusan khalifah tersebut
tersebut tidak berhubungan dengan pengaruh Mustafa Kemal. Keputusan itu dikeluarkan pada hari yang sama dengan pertemuan tersebut. Artinya, mustahil bahwa keputusan itu merupakan hasil dari pertemuan Sultan dan Mustafa Kemal. Apalagi hari itu adalah hari Jumat yang menjadi hari libur umum. Selain itu, Mustafa baru sekali itu bertemu dengan Sultan setelah penandatanganan perjanjian damai. Artinya, sebesar apapun pengaruh Mustafa Kemal, permintaannya tidak mungkin dikabulkan secepat itu. Fakta-fakta di sekitar pembubaran parlemen menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah disiapkan sebelum pertemuan Sultan dengan Mustafa Kemal. Selain itu, keputusan yang sewenang-wenang itu secara pasti menunjukkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada alasan di luar kendali khalifah. Dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut diusulkan oleh Inggris karena merekalah satu-satunya kekuatan yang secara langsung mengendalikan khalifah dan seluruh negara. Pembubaran parlemen tersebut mengakibatkan kegemparan dan kebingungan di seluruh negeri. Isu yang berkembang antara lain bahwa Partai Turki Muda mempersenjatai para pendukungnya untuk melakukan revolusi di wilayah Asia Kecil, karena pembubaran itu merupakan pukulan telak bagi mereka. Atas kegemparan ini, Taufik Pasha mundur. Ia digantikan oleh Damat Farid Pasha. Ia dikenal dengan julukan tanda kutip pria Inggris yang juga merupakan menantu Sultan. Sementara itu, Mustafa Kemal menyewa rumah di Shili, suatu daerah di pinggiran Beirut. Ia tinggal di sana sebagai rakyat biasa. Dia meninggalkan aktivitas politiknya dan hidup secara low profile. Beberapa kali ia terlihat mengunjungi beberapa klub dan bergaul dengan orang-orang kalangan atas. Namun demikian, ia tetap terlihat sangat hati-hati. Pembicaraannya tidak pernah menyinggung suatu masalah tertentu. Tidak seorang pun mengetahui apakah ia berada di pihak Sultan atau menentang Sultan. Namun demikian, Sultan tetap waspada terhadap niat Mustafa Kemal karena ia mengenal betul pemikiran dan tujuan-tujuan Mustafa Kemal. Oleh sebab itu, Sultan menentang dengan keras dan berupaya menyerang Mustafa Kemal. Ia pernah berkata kepada orang-orang dekatnya bahwa Mustafa Kemal berusaha menjauhkan keluarganya dari bangsa Turki serta menimbulkan permusuhan masyarakat terhadap dirinya dengan tujuan untuk menjatuhkannya. Akan tetapi, pensiunnya Mustafa dari aktivitas politik tidak memberikan alasan bagi Sultan untuk menjustifikasi kekhawatirannya. Akibatnya, sejumlah kalangan mencela Sultan dalam permusuhannya terhadap Mustafa Kemal. Begitu Damat Farid berhasil menyusun pemerintahan dan mendapatkan persetujuan dan penerimaan dari Inggris, kekhawatiran Sultan terhadap ancaman atas kekuasaannya semakin memuncak. Sultan sampai beranggapan bahwa ia tidak akan dapat mempertahankan tahtanya tanpa bantuan Inggris. Oleh karena itu, ia berusaha menunjukkan kekuatan para pendukungnya kepada Damat Farid. Sultan dan Damat Farid menggunakan segala cara untuk menyenangkan pemerintah Inggris. Mereka mendirikan sebuah organisasi yang bernama Friends of Britain atau Sahabat-sahabat Inggris. Pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya kepada organisasi ini. Inggris memberikan pendanaan yang melimpah dan menggiurkan bagi organisasi ini. Namun demikian, rakyat umum secara mayoritas kalangan muda dan perwira militer merendahkan Inggris serta menyembunyikan kebencian terhadap penjajah. Demikianlah, Sultan dan Perdana Menteri benar-benar jatuh dalam pengaruh penjajah Inggris dan sepenuhnya mengandalkan bantuan mereka. Inggris kemudian mengangkat seorang komisaris tinggi di Istanbul untuk menjalankan urusan politik di negara tersebut bersama-sama dengan Jenderal Harrington, komandan tertinggi pasukan sekutu. Sejak saat itu, mereka mulai mendiktekan pendapat-pendapat mereka kepada Sultan dan memanipulasinya sesuai keinginan mereka. Akibatnya, Sultan kehilangan kekuasaan politik praktisnya. Ia menjadi layaknya seorang tahanan. Kekuasaannya jatuh ke tangan sekutu atau tepatnya dipegang oleh Inggris melalui komisaris tinggi pemerintah Inggris dan Jenderal Harrington. Upaya Inggris untuk menciptakan kevakuman politik.
Selanjutnya, Inggris berupaya menciptakan kevakuman politis agar mereka dapat mengisinya sesuai dengan keinginannya. Di permukaan, mereka membiarkan urusan politik diatur oleh kaum pribumi. Sebaliknya, mereka mendorong agen-agennya untuk melakukan berbagai aktivitas politik. Mereka menjadi aktor di balik layar. Mereka berupaya menciptakan kekacauan dan instabilitas politik. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ketidakmampuan kaum pribumi dalam menjalankan pemerintahan, sehingga akhirnya dapat menyebabkan kevakuman politis. Kevakuman bermakna ketidakmampuan untuk menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas negara. Dengan kata lain, kevakuman berarti bahwa terdapat kekuasaan, namun kekuasaan tersebut tidak dapat diwujudkan dan tidak memiliki kemampuan yang cukup. Kevakuman dapat terjadi secara politis, militer, maupun strategis. Kevakuman politis terjadi manakala negara dalam keadaan tidak stabil, tidak terkoordinasi, dan terperosok dalam kekacauan dan instabilitas politik. Dalam keadaan seperti ini, negara harus mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan fungsinya dan melanjutkan pemerintahannya. Kekuatan dan kemampuan tersebut dapat berasal dari dalam negara sendiri maupun dari luar. Setelah menguasai Daulah Utsmaniyah, Inggris membatasi kekuasaan Daulah Utsmaniyah hanya pada wilayah Turki. Inggris lalu memberikan kekuasaan kepadanya untuk membuat kebijakan dan mengatur urusan negara. Jadi, sesungguhnya Inggris telah menciptakan suatu kekuasaan di wilayah tersebut. Namun, Inggris juga melakukan sejumlah tindakan yang dirancang untuk mencegah kekuasaan tersebut agar tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, tidak mampu memikul beban pemerintahan, serta tidak dapat melanjutkan jalannya pemerintahan. Untuk itulah Inggris bersiasat dengan membubarkan parlemen demi menciptakan kekacauan dan instabilitas politik. Inggris kemudian mendorong rakyat untuk melakukan berbagai macam aktivitas politik yang dirancang untuk menciptakan konflik dan kekacauan. Jelas bahwa pembubaran parlemen menyebabkan kegemparan dan kegelisahan. Akibatnya, rakyat mulai merasakan ketidakmampuan penguasa dalam melaksanakan pemerintahan. Akhirnya, muncullah berbagai kelompok yang berusaha menyelamatkan keadaan. Pada tanggal 29 November 1918, Dr. As'ad, seorang ahli bedah dari Yaman, terjun ke dunia politik dan menyerukan perlunya diadakan konferensi nasional di ibu kota. Ia mengumpulkan 8 partai besar dan sejumlah kelompok kecil untuk mendiskusikan berbagai masalah kenegaraan. Beberapa pertemuan diadakan, konferensi pun berhasil dilaksanakan, namun konferensi itu tidak menghasilkan apa-apa. Suatu kelompok yang beranggotakan 30 orang dari kalangan mantan menteri dan berbagai tokoh masyarakat membentuk suatu organisasi dengan nama The National Unity atau Persatuan Nasional. Mereka bergabung dengan mantan juru bicara parlemen Ahmad Ridho, pendiri Partai Turki Muda. Namun, organisasi ini pun tidak memperoleh keberhasilan. Para pendukung Turki Muda juga berupaya secara aktif namun tidak menghasilkan apapun. Dengan demikian, rakyat mengetahui bahwa ada suatu pemerintahan, namun dalam waktu yang sama mereka juga menyadari bahwa pemerintah tidak mampu menanggung beban pemerintahan dan politik. Untuk itulah, orang-orang yang terjun di dunia politik bergabung dalam kelompok-kelompok politik untuk berusaha memperbaiki keadaan. Namun demikian, karena tidak ada koordinasi dan kesesuaian di antara mereka, segala upaya politik yang mereka lakukan mengalami kegagalan dan berhenti di tengah jalan. Kevakuman politik di dalam negeri semakin nyata dan setiap orang dapat merasakannya. Karena tidak ada parlemen yang mewakili umat sebagai mitra sultan dalam melakukan musyawarah dan meminta pendapat, maka tidak terjalin koordinasi yang memungkinkan sultan dapat memelihara urusan negara dan menanggung beban pemerintahan. Selain itu, juga tidak terdapat hubungan pemerintah dengan umat yang dapat menjadikan setiap kebijakan pemerintah selaras dengan tindakan para politisi dan keinginan umat. Tidak terdapat pula lembaga
ketua yang bertanggung jawab dalam masalah politik dan pemeliharaan urusan negara. Tidak ada khalifah tempat umat berbagi pandangan, mengkoordinasikan setiap upaya, dan menciptakan berbagai kebijakan politik. Parlemen telah dibubarkan, pemerintah telah dilumpuhkan, dan khalifah menjadi layaknya seorang tahanan. Dengan demikian, kevakuman politis telah terwujud dan terefleksikan dalam ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya dan melanjutkan pemerintahan, meski rakyat dapat menyaksikan keberadaan negara dan penguasanya. Kekacauan, kegelisahan, dan instabilitas politik juga semakin nyata. Telah banyak para politisi lokal yang gagal mengisi kevakuman ini karena kurangnya koordinasi di antara mereka, seiring dengan timbulnya berbagai pendapat dan kepentingan yang berbeda-beda. Berbagai perdebatan dan pidato saja tidak akan menghasilkan suatu eksistensi politis yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Tujuan yang harus dicapai adalah mengarahkan pemerintah agar mampu menanggung beban pemerintahan, mampu menjalankan fungsinya, serta mampu melanjutkan jalannya pemerintahan, atau dengan cara merebut kendali pemerintahan dan memikul tanggung jawab sepenuhnya, atau dengan menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi dan melanjutkan jalannya pemerintahan. Merasa puas dengan sekedar berpidato dan mengeluarkan pernyataan tanpa memberikan hasil apa-apa, serta membiarkan negara dalam keadaan yang tidak stabil dan gelisah, merupakan upaya yang sia-sia dan langkah yang berputar-putar tanpa ujung, seperti keledai yang berjalan mengitari penggilingan. Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan para politisi pribumi dan partai-partai politik mengalami kegagalan. Keadaan status quo ini berlanjut dalam kevakuman politis yang mengerikan selama 6 bulan, yaitu antara November 1918 sampai dengan April 1919. Sementara itu, Inggris melancarkan provokasi mengenai gagasan kemerdekaan ke seluruh negeri. Inggris menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap rakyat, bahwa negara Turki harus dimiliki oleh bangsa Turki sebagaimana negara Amerika menjadi milik bangsa Amerika, dan bahwa suatu negara modern harus didirikan pada landasan yang modern dan dengan pilar-pilar yang modern pula. Mereka menyarankan bahwa Turki yang modern harus didasarkan pada kehendak rakyat dan untuk rakyat, bahwa masyarakat Turki harus memperoleh kekuasaan mutlak dan kedaulatan mutlak sehingga tidak ada ruang bagi kekuasaan sultan. Pemikiran-pemikiran seperti itu disebarluaskan kepada seluruh rakyat, terutama di Istanbul, dan kepada kalangan-kalangan muda dan perwira-perwira militer. Untuk dapat memahami kemampuan Inggris dalam menyebarluaskan pemikiran dan mencari dukungan, kita perlu mempelajari kembali apa yang telah Inggris capai ketika Daulah Utsmaniyah masih utuh, yaitu dengan membangkitkan kecenderungan nasionalisme dan separatisme dengan dalih kemerdekaan. Mereka berhasil mempengaruhi masyarakat Balkan sehingga timbul pemberontakan dan kekacauan yang berakhir dengan pemisahan sejumlah wilayah dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Kita juga perlu mempelajari kembali langkah-langkah mereka dalam melakukan provokasi hingga timbul kecenderungan nasionalisme dan keinginan merdeka di kalangan Arab dan Turki, sampai akhirnya mereka terpaksa mengubah warga negara menjadi dua bagian. Pada waktu itu, mereka hanya menggunakan slogan-slogan dan agen-agen mereka. Akan tetapi, kita dapat melihat betapa besar hasil yang mereka peroleh, apalagi ketika sekarang mereka menguasai negara, mengambil alih urusan kenegaraan, sehingga sultan dan perdana menteri hanya menjadi boneka di tangan mereka dan dapat mereka mainkan sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, dengan mudah mereka berhasil menanamkan gagasan-gagasan tersebut kepada sebagian besar umat. Sementara itu, Mustafa Kemal kembali meneruskan aktivitas politiknya. Akan tetapi kali ini ia melakukannya dengan sangat hati-hati dan tanpa menarik perhatian orang lain. Banyak kalangan menganggap ia adalah sahabat sultan. Karena itu, ia tidak pernah menunjukkan kesan bahwa ia sedang menyusun rencana melawan sultan atau membencinya.
ia menyembunyikan gerakannya dan dengan perlahan ia menyusun kekuatan dengan landasan menolak penjajahan dan berupaya menyelamatkan negara. Namun demikian, ia tetap mengungkapkan niatannya kepada sahabat-sahabat dekatnya. Dikabarkan bahwa pada suatu saat ia pernah mengungkapkan rencananya kepada sahabat dekatnya di Istanbul. Pemerintah tidak memperoleh kebebasan dalam menentukan keputusan. Sultan tidak ada bedanya dengan tawanan di tangan penguasa atau Inggris. Oleh sebab itu, pusat pemerintahan kaum nasionalis harus dipindahkan ke tengah-tengah negeri, yaitu ke Anatolia. Sebab di Anatolia, rakyat dapat ditarik untuk bergabung dan berpartisipasi dalam gerakan nasionalis. Gerakan nasionalis dapat menjadi penyelamat tahta sultan yang terancam dan pembebas dari tangan penjajah. Setiap upaya harus diselesaikan untuk menghindari bentrokan dengan bangsa Eropa, karena pergerakan yang akan kita tegakkan ini merupakan gerakan damai, dan yang pertama harus kita selesaikan adalah menyelamatkan sultan. Saya tidak dapat memberikan kata-kata yang baik untuk menggambarkan pemerintahan Damat Farid Pasha. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa menggulingkan pemerintah tidak diragukan lagi merupakan kebutuhan gerakan nasionalis. Mustafa Kemal menggabungkan aktivitas rahasia ini dengan upayanya menggapai jabatan Komandan Jenderal Angkatan Bersenjata. Namun, ia tidak berhasil dan kemudian kehilangan semua harapan. Ia mengaku terus terang bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Komandan Jenderal Angkatan Bersenjata ataupun menjabat kedudukan di pemerintahan. Namun, Mustafa Kemal tetap diam dan tidak menunjukkan kemarahan. Ia terus berpura-pura setia kepada khalifah dan pemerintah. Ia juga tidak melakukan aktivitas lain selain mengumpulkan pendukung dan menyebarluaskan gagasan kemerdekaan, menyatakan bahwa kemerdekaan harus direbut, bukan menunggu diberi, dan gagasan-gagasan lain yang mirip dengan ide-ide yang disebarluaskan negara-negara barat, khususnya Inggris. Demikian pembacaan buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah pada bagian ke-11. Kita lanjutkan pada hari yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.